Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta pilih webinar. Kita berjumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 di pilih webinar. Pagi ini seperti biasa kita akan kembali ya membahas bagaimana review dari market kemarin maupun outlook dari market pada sepanjang pergerakan dengan ISG ya pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, kami meminta beberapa konfirmasi dari Bapak Ibu apakah suara dan tampilan sudah terlihat terdengar dengan jelas. Oke, beberapa sudah mengkonfirmasi apakah sudah jelas. Kita akan mulai untuk pilih webinar pada pagi hari ini. Oke, untuk ISG sendiri kemarin nampaknya berhasil ya ditutup menguat 0,45%, sejalan dengan pergerakan indeks kemarin ya di Asia yang sebagian besar bergerak menguat ya, ditutup menguat juga. Mengawali pekan kemarin, investor mencerna data ekonomi, ternyata data ekonomi China ya atau Tiongkok ini berhasil tumbuh ya 4,9% di kuartal 3 tahun 2020, meskipun ini berada di bawah ekspektasi pasar ya yang sebesar 5,2%. Nah, untuk hari ini sendiri kami melihat potensi dari IHSG ini akan bergerak bearish moderat ya, atau dengan kata lain ada kecenderungan terkoreksi sepanjang perdagangan hari ini dengan level support masih di bawah 5.100 ya, atau di sekitar 5.077, dengan resistennya untuk hari ini di sekitar 5.153. Dan bisa kita lihat juga untuk pergerakan indeks Wall Street ya, ada Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq yang kemarin kompak ditutup melemah lumayan tajam ya, rata-rata 1,4 hingga 1,6%. Untuk pergerakan saham indeks Wall Street sendiri ini turun tajam ya pada perdagangan semalam, menjelang berlangsungnya berbagai peristiwa yang dapat memicu lonjakan volatilitas pasar. Bagi Dow Jones CS ini merupakan penurunan ya yang keempat dalam 5 hari terakhir. Sementara untuk Nasdaq ini merupakan penurunan dalam 5 hari beruntun. Investor sendiri mengkhawatirkan belum tercapainya kesepakatan atas paket stimulus ekonomi ya untuk US, meskipun batas waktu atau deadline yang diberikan oleh Ketua DPR Amerika Serikat untuk meloloskan RUU tentang stimulus ini semakin dekat ya pada hari Selasa. Jadi memang pasar masih mengkhawatirkan bahwa meskipun sudah
mendekati deadline ya atas kebijakan stimulus fiskal ini untuk perekonomian AS nampaknya belum mencapai titik temu juga ya atau belum mencapai kesepakatan. Jadi ini yang dikhawatirkan market eh, ke depannya mempengaruhi pelemahan indeks ya semalam untuk Dow Jones CS. Kemudian market dari Asia sendiri pada perdagangan pagi hari ini dibuka cenderung variatif ya, mix dan kecenderungan bearish atau turun. Ini juga nampaknya juga sebagai eh, konfirmasi juga ya atas ini ya pelemahan indeks Amerika Serikat semalam. Jadi atas beberapa pertimbangan tersebut kami perkirakan indeks IHSG sendiri akan bergerak bearish ya atau sejalan dengan pergerakan Dow Jones CS dan Asia yang cenderung melemah pada pagi hari ini. Kemudian investor untuk di kawasan Eropa juga ya mengkhawatirkan lonjakan kasus baru virus COVID-19 ya, terutama di Eropa yang dapat memicu pemberlakuan kembali atas kebijakan lockdown yang lebih ketat. Jadi untuk di area Uni Eropa ini sendiri yang ditakutkan oleh market ya adanya peningkatan dari lonjakan kasus positif COVID-19. Kemudian yang menjadi eh, fokus investor ya, lebih lanjut investor memfokuskan diri untuk menghadapi rilis laporan keuangan dari sekitar 91 emiten dalam indeks S&P 500 untuk pekan ini ya. Di dalamnya termasuk ada Tesla dan Netflix. Ini ditunggu-tunggu oleh investor tentunya. Laporan keuangan dari dua perusahaan besar ini di uh, papan bursa S&P ya. Kemudian dari sisi makroekonomi untuk hari ini investor di Asia menantikan pengumuman suku bunga pinjaman bertenor 1 tahun dan 5 tahun untuk korporasi atau nasabah besar atau ini juga disebut sebagai LPR atau loan prime rate di Tiongkok. Next ada kita bisa lihat ya di tabel kanan ini ada beberapa komoditi juga yang ditampilkan nampaknya melemah untuk WTI dan Brent ya. Untuk WTI dan Brent ini pelemahannya disebabkan adanya proyeksi pelemahan demand ya atas minyak mentah dunia ke depannya. Akibat masih tingginya juga lonjakan kasus COVID-19 terutama di area Eropa dan Amerika Serikat ya. Dan juga ada ini ya, market mencerna adanya potensi oversupply dari pasokan minyak mentah di Libya ya. Ini menyebabkan pelemahan dari harga minyak mentah dunia terutama untuk Brent seperti itu. Untuk Brent melemah 0,72% kemarin disusul juga dengan CPO yang pelemahannya juga lebih dalam sekitar 3,28% mencerna adanya tingkat ekspor yang impor ya maksud kami tingkat impor CPO di negara India ya yang lebih rendah di tahun ini dibandingkan jumlah impor di tahun kemarin seperti itu. Oke, kemudian dari sisi korporasi kami memiliki beberapa news untuk beberapa emiten ya. Pertama ada IRRA yang kemarin sudah merilis ya laporan keuangan di uh,
bulan September untuk kuartal 3 ini ya. Kuartal 3 tahun 2020 ternyata IRA mencatatkan laporan dari laba bersihnya ya sebesar 35 bio. Ini meningkat cukup drastis ya dibandingkan dengan laba bersih yang di tahun lalu ya. Di periode yang sama tahun lalu hanya sebesar 6,16 bio seperti itu. Cukup tajam untuk IRA sendiri. Ini juga didukung oleh adanya dari sisi pendapatan lain-lain ya. Kalau di breakdown ini ternyata bukan dari sisi operasional, namun ada dari pendapatan lain-lain ya untuk IRA. Ini yang memicu peningkatan dari laba bersihnya seperti itu. Kemudian dari sisi emiten berikutnya ada KIJA. Untuk KIJA, kalau kita lihat, KIJA ikut serta ya dalam lelang operator pelabuhan Petimban setelah bergabung dengan PT Samudra Indonesia Tbk. Kemudian ada juga saham di sektor semen INTP. INTP membukukan penjualan sekitar 11,7 juta ton untuk periode 9 bulan pertama di tahun 2020 ini. Jadi sampai kuartal 3 ini year to date-nya dia mencatatkan penjualan semen ya 11,7 juta ini ternyata lebih rendah 8,5% ya dibandingkan dengan realisasi penjualan semen untuk 9 bulan pertama di tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sebelumnya sales 9 month-nya itu sebesar 12,8 juta ton. Jadi ada penurunan dari sisi volume ya, volume penjualan semen. Oke. Kemudian ini untuk posisi foreign flow dari pasar equity kemarin tanggal 19 Oktober 2020 asing masih mencatatkan net sell di pasar reguler ya sebesar 358,4 bio. Sehingga untuk year to date-nya net sell asing sudah mencapai 61,54 triliun. Jadi ini masih memberatkan pergerakan indeks. Oke, kita lanjut ke rekomendasi teknikal kami. Beberapa saham yang kami rekomendasikan untuk Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini ada pertama ada SMGR ya di sisi saham sektor semen. SMGR sendiri dalam short term trend ini cenderung bearish, namun untuk medium term ini masih sideways saja ya. Sideways-nya sekarang berada di level 9.170-an hingga 9.700. Jadi untuk pada pagi hari ini kami merekomendasikan spek buy untuk SMGR di level 9.175 dengan target terdekat di sekitar 9.450. Dan target berikutnya, target kedua, level berikutnya ada di level resisten kedua ya, sekitar 9.700. Jangan lupa untuk stop loss di sekitar level 8.925 atau jika ini breakout ya dari level sideways-nya. Kemudian ada UNTR. UNTR untuk short term kami lihat ada kecenderungan untuk bearish ya. Namun untuk secara medium term kami lihat masih cukup sideways di area 21.400 hingga 23 ribuan. Oke, untuk pagi hari ini kami merekomendasikan trade buy untuk UNTR
di level 22.050 dengan target terdekat di sekitar 22.500 dan target berikutnya di sekitar 23.200. Dan dari dua candle terakhir kemarin ini sudah menunjukkan adanya pola mencoba reverse ya, bearish reverse, sehingga ada potensi penguatan di sini. Kemudian untuk dari sisi stokastik juga ini sudah terbentuk ya pola golden cross di area oversold seperti itu. Oversold, sehingga kita lihat pelemahan ke depannya sudah lumayan terbatas ya untuk UNTR. Oke, saham berikutnya ada BBTN. Untuk BBTN sendiri kami lihat secara short term trend sudah lumayan bergerak bullish ya. Sudah lumayan bullish dengan level pergerakannya sekarang sudah di atas level 1300-an ya, atau breakout dari level sideways-nya seperti itu. Namun untuk medium term kami sebenarnya masih sideways ya, sekitar 1230 hingga 1400. Jadi untuk pada pergerakan ini ya, kita lihat berdasarkan pergerakan sama beberapa hari terakhir, kami merekomendasikan trade buy untuk BBTN di sekitar level 1300 dengan target terdekat di 1350 dan target berikutnya di sekitar 1405. Jangan lupa stop loss jika pergerakannya eh, ke bawah sekitar 1235. Oke, jadi ada 3 saham yang kami rekomendasikan pada pagi hari ini ya, yang masih cukup prospektif di tengah potensi pelemahan untuk indeks pada pagi hari ini. Jadi ada BBTN, trade by 1300, kemudian UNTR, trade by 2250, dan SMGR spec buy di 9175. Oke, demikian untuk overview dari uh, market ya untuk pagi hari ini, dan beberapa saham yang sudah kami rekomendasikan secara teknikal. Kita akan lanjut ke sesi Q&A ya. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan beberapa pertanyaan di question box yang tersedia. Oke, kita mulai bahas tren pertama dari Bu Lydia yang menanyakan untuk saham BSDE dan TINS, kemudian Waskita ya. Kita
lihat untuk BSD. Untuk BSD sendiri cukup positif pergerakannya kemarin, penguatannya sangat signifikan. Ini sudah breakout dari level resistennya sekitar 820 ya. Bahkan kemarin tutup di sekitar level 845. Pelonggaran dari PSBB ya nampaknya. Dari PSBB ketat menjadi PSBB yang cukup longgar ini menjadi salah satu sentimen positif untuk saham-saham sektor properti ya. Dan juga mulai bergerak lagi aktivitas perekonomian di semenjak kuartal 3 ya. Memasuki kuartal 4 sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif ya. Sehingga ini juga menjadi salah satu katalis positif untuk saham-saham di sektor properti ya, tidak hanya BSDE, beberapa saham lainnya seperti PKR dan lain-lainnya, P1 juga ya, cukup positif pergerakan. Untuk BSDE sendiri kita lebih suka akumulasi ya, untuk akumulasi beli dengan level harga targetnya di sekitar 880. Karena untuk BSD sendiri ini udah beberapa kali untuk 84 sekitar 880 ya sampai 900 sekitar 880 hingga 900 namun belum tembus area 8 belum menembus area 900 gitu. Jadi sebenarnya masih bisa untuk akumulasi target 880 hingga 900. Kemudian untuk TINS Oke, untuk TINS kita lebih suka hold dulu ya. Hold dengan target di sekitar 890. Jangan lupa untuk stop loss jika pergerakannya ke bawah area 800 ya. Jika sudah ke bawah area 800 ini menjadi salah satu ini apa namanya? Konfirmasi bahwa kedepannya akan bearish reversal gitu. Kemudian untuk saham konstruksi Waskita, untuk Waskita Karya dapat ini juga ya sentimen positif mulai uh, emiten Waskita ya sudah mulai gencar ya di kuartal 3 hingga kuartal 4 ini untuk mengejar ketertinggalan dari sisi kontrak baru ya atau new contracts gitu yang sempat sempat tertunda ya di kuartal 2 akibat adanya PSBB sehingga sampai akhir tahun sendiri saham-saham sektor properti maupun konstruksi ini cukup positif ya view-nya. Dan dalam sepekan ini 2 pekan ini ya sudah cukup cepat juga adjusting-nya ya untuk harga-harga saham sektor konstruksi. Seperti kita lihat dalam 2 pekan ini sudah rally cukup kencang ya hingga sekarang sekitar area 730-an. Kita bisa akumulasi beli kembali untuk kita dengan target di sekitar 800 untuk target terdekatnya. Kemudian Pak Hendrali untuk BSDE kita tadi sudah rekomendasikan untuk akumulasi beli. Kemudian untuk Telkom kita masih wait and see ya. Nampaknya secara
teknikal masih dalam jalur bearish ya. Namun untuk jangka pendek sebenarnya sudah mulai sideways seperti itu pergerakannya. Wait and see dulu. Untuk level supportnya sendiri sekarang berada di sekitar level 2700 ya. Namun secara valuasi juga sebenarnya dari koreksi yang sudah cukup panjang ini ya, sebenarnya sudah eh, cukup murah juga untuk TLKM. Kita lihat PI-nya sekarang berada di sekitar level 12 kali ya. Dan ini juga Telkom salah satu emiten yang view-nya cukup oke ya. Kalau dilihat dari sisi Omnibus Law dan dari adanya kemarin aksi akuisisi ini untuk Mitra Tels gitu akan meningkatkan performa TLKM juga ya ke depannya, sehingga untuk Telkom sendiri sebenarnya dari kami untuk valuasinya sekarang di sekitar level 3.600-an ya. Masih bisa untuk sebenarnya untuk long term masih cukup oke view-nya untuk akumulasi beli. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berorientasi, mungkin yang berorientasi jangka long short term ya, mungkin bisa wait and see dulu. Dan jika nanti sudah kembali masuk ya ke saham Telkom, kita bisa perhatikan untuk ke level resisten terdekatnya sekarang di sekitar 2.800. Kemudian saham berikutnya ada Medco. Oke, untuk Medco kita lihat sejak awal Oktober ya, ini pergerakannya sudah mulai terbentuk pola bullish reverse secara perlahan. Patternnya rounding pattern ini menandakan ada kecenderungan untuk menguat ya. Oke, untuk target terdekat yang paling terdekat ini sekarang di sekitar 400. Kita masih bisa untuk buy di Medco. Target di 400, dan jika berhasil break ke atas 400, maka target berikutnya ada berada di sekitar level 420. Ini masih menguji level 400 ya, belum di break ke atas 400, jadi masih bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya ada Pak Robertus yang menanyakan Antam, Adaro, dan BRIS. Oke, Antam dalam beberapa hari terakhir pergerakannya cukup volatile ya, sangat volatile, berbeda dari pergerakan di minggu-minggu sebelumnya gitu. Dan kami sebenarnya Antam pernah merekomendasikan ya untuk buy target di sekitar 850-an hingga 900, dan target ini sebenarnya sudah tercapai. Kita lihat lagi ya, totalnya sendiri Antam lebih reliable dengan target-target di sekitar 1160 ya. Dan target ini juga sudah tercapai.
Oke, untuk Antam sendiri ini ya mendapat sentimen positif dari adanya eh, pembentukan pabrik baterai mobil listrik ya. Jadi ini yang sangat ini ya menggerakkan pergerakan harga saham Antam beberapa hari terakhir. Eh, Kami lebih suka hold dulu ya untuk Antam, hold dengan level cut loss sendiri di sekitar level 960 ya. Jika bergerak ke bawah 960 ada baiknya di cut loss dulu. Karena dari sisi teknikal agak rentan ya ini dari sisi stokastik sudah sangat-sangat berada di level overbuy gitu. Oke, kemudian saham berikutnya ada Adaro ya. Adaro, Adaro kita lihat masih sideways juga, belum ada signifikansi ya dari pergerakannya. Eh, ini sudah mencapai level sekitar level resistennya ya, yang berada di sekitar 1240 di perdagangan kemarin. Ada baiknya sell dulu ya untuk Adaro dengan level support terdekat di 1180. Overall sih untuk saham sektor ini untuk call ya masih cukup netral ya, bahkan lebih ke arah negatif karena demand-nya sendiri nggak akhir tahun kita tuh masih cukup lesu ya. Adaro ataupun dari sisi ekspor ke China karena China sendiri nampaknya sudah aktivitas perekonomian maupun manufaktur sudah mulai berjalan normal di sana sehingga eh, mereka lebih prefer untuk menggunakan cadangan batu bara mereka di China, cadangan batu baranya sendiri gitu sehingga untuk ekspor dari pasar Indonesia maupun negara-negara lainnya ya untuk penghasil batu bara sendiri ini akan cenderung berkurang untuk ekspor ke China seperti itu. Dan untuk di untuk negara China ini merupakan konsumen terbesar dari pasar batu bara. Jadi kita lebih prefer untuk sell dulu untuk Adaro. Kemudian untuk saham berikutnya ada BRIS ya. BRIS kita lebih suka untuk sell dulu ya, karena ini pergerakan sudah berada di jalur overbuy-nya. Kemudian uh, sell dengan level supportnya sekarang berada di sekitar level 1260. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan Pak Wisber Luis untuk saham Era Jaya ya. Era retail, salah satu telco retail ini untuk Era pergerakannya sendiri secara teknikal sudah stagnan ya. Stuck di level 1680-an. Ini menjadi level support, maksud kami level resisten juga untuk Era.
Kami lebih suka hold ya untuk era, meskipun ini cenderung saat mulai stabil ya atau eh, tertahan situ. Ini masih ada potensi penguatan ke depannya dengan level resisten berikutnya nih di sekitar 1720 untuk era. Oke, kemudian untuk agro, jika kita lihat ini jelas sudah tembus level support yang berada di sekitar 420 ya. 425 ini sudah ditembus ke bawah, ada potensi pelemahan lanjutan untuk agro. Ini dia berpotensi juga untuk menjaga pelemahan ke sekitar sampai ke level 360 ya. Ya, kita wait and see dulu untuk agro. Demikian sell ya untuk agro, dan di CRS sendiri juga sudah mulai jadi penurunan ya ke bawah level netral ya. Terus berada di bawah level 10, sehingga ada kemungkinan eh, peluang untuk menunjukkan pelemahan ke depan untuk agro. BBTN kami sudah rekomendasikan tadi ya untuk buy BBTN dengan target di sekitar 1345 hingga 1400. Pegas dari sisi pergerakan harga ini sudah mulai berusaha ya untuk reverse atau menguat ya, berusaha untuk menjaga penguatan sehingga kita bisa untuk lebih ke ini ya, lebih prefer hold ya untuk Pegas, target di sekitar 1090 hingga 1100. Oke, kemudian Pak Henry Marinda untuk beberapa saham di sektor konstruksi dan poultry ya. Adi kurang lebih sama seperti Waskita ya. Adi kita lebih suka hold dulu untuk Adi, target di 604 ya. Juga sudah mulai sudah tercapai kemarin levelnya. Level harganya dan ini juga sebenarnya masih menguji ya area 600-an. Di perdagangan pekan lalu sebenarnya sudah mencapai level resistennya di 621, namun belum terlalu kuat ya. Karena di hari perdagangan berikutnya hingga hari ini di perdagangan kembali di bawah area 600. Karena ini sebenarnya uh, ketika sudah break ke atas 620 nih sebenarnya harusnya bisa ya untuk menunjukkan penguatan ke 640. Tapi karena pergerakannya kembali turun ke bawah 600, kita lebih suka untuk hold dulu untuk ADI. Perhatikan level supportnya sekarang di sekitar 580 ya. Jika pergerakannya tembus ke bawah 580, ada baiknya cut loss dulu untuk ADI.
Untuk Wika, ini kita lebih suka untuk hold juga ya, karena sama tadi seperti sebelumnya Adi ini target-targetnya sudah tercapai ya, sekitar 1260 ini sudah tercapai. Kita tunggu lagi atau evaluasi dulu. Jika berhasil break atas 1260 ini baru ya menjadi sinyal untuk adanya penguatan lanjutan dari Wika. Jika break atas 1260, jika berhasil atas 1260 maka level berikutnya akan diuji oleh Wika adalah di sekitar 1300 ya. Ya, untuk kemudian ada saham berikutnya ada main. Untuk main sendiri kita lebih suka untuk buy akumulasi beli dengan target harga di sekitar 575 hingga 580. Ya, untuk prospek dari main sendiri ini masih mengandalkan ini ya apa namanya kebijakan pemerintah dari pembatasan pasokan ayam broiler di pasar ya. Sehingga beberapa integrator harus melakukan pengurangan dari populasi ternak mereka. Jadi akan mempengaruhi lebih rendahnya pasokan broiler di market gitu di kuartal 4 ini. Dan ini menyebabkan ke depannya uh, potensi harga uh, DOC atau DO dan broiler sendiri ini akan cenderung lebih stabil ya. Potensi pelemahannya sudah mulai untuk saham-saham sektor poultry, salah satunya main ya. Jadi masih bisa untuk buy untuk main. Kemudian saham berikutnya ada yang ditanyakan dari Zing. Oke, untuk Zing juga cukup menarik ya. Dia sudah mulai mencoba secara perlahan break dari level harga sudah di atas 120 ya. Menandakan adanya potensi penguatan lanjutan untuk zinc sehingga kalau secara teknikal oke untuk melakukan aksi beli target 127 hingga 130 ya untuk zinc. Oke, kemudian dari pihak Dias Kusuma menanyakan SMRA dan BBRI ya. SMRA, BBRI dan GJTL. SMRA oke, ini sebenarnya masih bisa untuk hold targetnya sendiri 600 668 ya, di sekitar 668. Kemudian untuk BBRI untuk BBRI kita lebih suka untuk buy untuk level harga sekarang sudah lumayan murah juga ya dari sisi valuasi. Buy dengan
target di sekitar level 300 3.300 ya. 3.300 hingga level 3.350 sudah. Untuk BBRI sendiri ini akan mendapat sentimen positif ya. Kalau kita lihat dari secara kebijakan moneter ini sudah cukup akomodatif, pemerintah sudah sedemikian rupa menjaga level rate ya, BI rate, BI 7 days repo rate ini sekitar 4%. Dan kalau kita lihat secara tren juga dalam setahun terakhir nih sudah cenderung ini ya terjadi penurunan dari sisi suku bunga acuan. Ini juga akan disesuaikan juga ya ntar ke depannya terhadap berbagai kredit eh, kredit investasi atau kredit usaha ya ke depannya dari beberapa perusahaan sektor banking ya, salah satunya BBRI. Karena BBRI di kuartal 4 ini dia merencanakan ya adanya relaksasi biaya kredit ya, suku bunga kredit untuk beberapa jenis kredit seperti usaha mikro dan ini apa ya, UMKM itu sebenarnya akan diturunkan ya. Jadi kita lihat potensi ke depannya hingga akhir tahun sebenarnya masih bisa untuk mengejar ya ketertinggalan dari pencapaian penyaluran kredit sepanjang tahun ini akibat dari pandemi COVID-19. Jadi di kuartal 4 ini sebenarnya bisa dimanfaatkan ya lebih gencar untuk BBRI untuk menyalurkan kreditnya. Oke, kemudian ada Pak Hendri untuk IRA menanya Pak Hendri menanyakan apakah IRA bagus untuk trading jangka pendek. Kalau kita lihat, momentumnya sebenarnya cukup oke untuk trading jangka pendek. Ini juga memanfaatkan adanya ini ya apa namanya, rilis laporan keuangan kemarin yang cukup memuaskan untuk IRA. Saya dari sisi penjualan top line maupun bottom line ini sama-sama meningkat ya. Untuk top line meningkat, tapi meningkatnya nggak terlalu sedrastis dari laba bersihnya ya. Karena laba bersihnya sendiri ini didukung oleh adanya pendapatan lain-lain dari penjualan saham treasuries gitu. Kalau kita lebih rincikan gitu dari pendapatannya. Dari sisi operasional ada peningkatan, cuman nggak terlalu begitu fantastik ya. Dan ini untuk level harga sekarang perlu diperhatikan ini sudah berada di atas level resisten sebelumnya ya. Level resisten sebelumnya ini di sekitar 850-an ya. Sekarang sudah berada di atas 900, ini perlu hati-hati juga ya. Depannya karena sebenarnya kalau dari sisi RSI ini belum mencapai level of overbuy ya. Penguatan masih ada, namun kita lihat dulu ini seberapa jauh penguatannya. Oke, kita ukur dulu.
Oke, jika kita lihat berdasarkan pergerakan harga sebelumnya, ya, karena dia sudah break ke atas level 820, ini kita bisa jadikan patokan ya seberapa jauh ini akan melangkah untuk IRA. Tampaknya untuk IRA sendiri secara psikologis target harganya sendiri sekarang di sekitar level resistennya sekarang berada di sekitar level 900, sekitar 940 ya. Jadi bisa untuk trading jangka pendek target 940. Kemudian tren berikutnya ada dari Pak Parlaungan, ini akan Cetra Excel ya. Cetra kita lebih suka untuk hold juga, uh, meskipun sentimennya sudah cukup oke ya untuk menunjang pergerakan harga saham di saham Cetranya sendiri ini kita lihat pada kemarin dia setelah sempat menyentuh level 840 atau tembus ya, sudah tembus area resistennya, dia belum bisa melakukan penguatan. Justru pada hari ini dibuka melemah ya, kembali ke bawah level resistennya, sehingga kita lebih suka untuk hold dulu dengan level support yang perlu diperhatikan di sekitar 770. Jika Citra kembali bisa uh, keluar atau bergerak ke atas ya, ke atas 815. Jika ke atas 815 sebenarnya masih terbuka peluang besar untuk penguatan ke level 880. Ya, jadi untuk medium term kita lihat target berikutnya untuk Citra sendiri di sekitar 880. Kita lebih suka untuk hold dulu ya untuk Citra. Kemudian dari Waton sendiri jika kita perhatikan saya masih dalam tren jangka pendeknya masih cenderung bullish ya. Bullish namun sudah mulai tertahan pergerakannya. Dia belum mampu untuk break ke atas resisten 262 ya. Itu terjadi ada koreksi sebenarnya. Nah, untuk Weton kita lebih suka untuk wait and see juga. Perhatikan untuk level supportnya sekarang berada di sekitar 248 ya. Jika pergerakannya tembus ke bawah 248, kita lebih suka untuk cut loss dulu untuk Weton. Namun jika masih di atas 248 sebenarnya masih bisa untuk di hold ya. Targetnya kita untuk jangka pendek di 260 dulu. Oke, kemudian ada Excel. Excel untuk short term masih sideways ya. Medium term masih bearish, belum ada penguatan signifikan. Kita lihat. Nah, untuk Excel kita lihat masih menunggu ya performa kuartal 3-nya. Jauh mana bisa survive ya di tengah pandemi ini. Excel kita lebih suka untuk akumulasi beli dulu, karena dari sisi valuasi sudah sangat murah jika kita bandingkan dengan peersnya seperti Telkom.
Kalau secara teknikal, buy target di sekitar 2.200 ya. Target terdekatnya 2.180 hingga 2.200 sebagai target ekstra. Namun harus cukup sabar ya untuk saham telco sendiri. Seperti Exo kita perlu tunggu momentumnya. Seperti salah satunya ada rilis laporan kuartal 3 tuh, country Q-nya. Oke, kemudian Pak Markus menanyakan review Antam BBRI, Antam dan BBRI kami sudah review ya Pak tadi. Mungkin saham berikutnya yang ditanyakan ada sektor properti, ada Nusantara Properti. Kita lihat dulu untuk NATO sendiri. NATO bisa ya Pak untuk di akumulasi beli dan target di sekitar 540 hingga 550. Oke, kemudian ada Pak Budiman ya kan Wood untuk Wood Integra Indo Cabinet kita lebih suka untuk hold dulu ya. Hold dengan target di sekitar 440. Kemudian saham berikutnya ada WIM. WIM juga sama, kita lebih suka untuk hold dulu ya. Hold dengan target di sekitar 400 ya. Untuk supportnya sendiri sekarang di sekitar 350. Next ada BBKP. BBKP bisa untuk kembali beli atau masuk ya untuk BBKP. Masih terbentuk ya pola golden cross gitu. Target masih di sekitar 260. Pak Antoni, ada beberapa saham yang ditanyakan. Ada Astra International, ASII, kita lihat eh, pergerakannya masih cukup oke untuk ASII. Eh, namun untuk ini kita lebih suka untuk ini apa namanya hold ya. Ini sudah mulai mencapai targetnya. Target kami untuk ASII di sekitar level 5.125 hingga 5.150 ya untuk ASII. Ya ini sebenarnya ada salah satu sentimen yang kurang bagus dari ASI dari sektor penjualan mobil ya. Mungkin untuk eh, sektor penjualan mobil ini Menteri Keuangan kemarin tidak setuju ya untuk memberikan pajak 0% atas penjualan mobil baru gitu. Jadi diperkirakan sehingga untuk stimulus dari penjualan produk-produk mobil ke depannya masih kurang ya menurut kami. Pegas kami sudah bahas dan Wika juga sudah ya Pak.
kalau masih Pak Antoni masih tanya untuk Unilever, oke, medium term masih sideways. Dalam beberapa hari ini sudah membentuk sepekan terakhir kurang lebih ini sudah membentuk pola support yang cukup kuat di sekitar 7.900, sehingga kita bisa ya untuk melakukan aksi akumulasi beli di level harga sekarang dengan target harga terdekat di sekitar 8.000, kemudian target berikutnya di sekitar level 8.050, dan target ketiga adalah di sekitar 8, masih di sekitar 8.100. Bu Bu Lina sudah menanyakan Adro ya. Adro tadi kami sudah bahas. Mungkin untuk Pak Mainur sama SMR kami sudah bahas. Kemudian menanyakan KF ya, sektor farmasi. KF kita lebih suka untuk akumulasi beli dengan target yang masih cukup terbatas di sekitar 3.580. Pak Bahri, BBRI, kami sudah rekomendasikan untuk buy. Kemudian untuk BMRI juga sama, buy dengan targetnya tipis dulu ya Pak. Karena kita lihat ini sudah mulai mencapai level resistennya 5.800 ya sebagai target BMRI. Kemudian untuk BBCA kita lebih suka wait and see dulu ya. Harganya sekarang rally sudah cukup panjang, lumayan panjang, cuman ini sudah berada di sekitar level overbuy-nya. Dan dari sisi pergerakan ini belum berhasil untuk tembus ke atas 29.500 ya. Kita perlu lihat signal dulu ya. Jika dia pergerakannya berhasil ke atas 29.500, ini baru bisa kembali menunjukkan penguatan ya. Bu Rina menanyakan Medco sudah ya Bu, tadi kami sudah bahas. Pak Sam menanyakan Telkom, Unilever, BBCA, kami sudah bahas. Mungkin kita ke saham sektor ini ya. Ini ternyata ada consumer goods, ini Indofood ya. Indofood kita suka ya untuk Indofood karena ini level harganya sudah beberapa kali ya, sudah 3 kali menyentuh support yang berada di sekitar 7.000. Ini 7.000 masih dijaga dengan baik ya level supportnya. Kita bisa buy INDF dengan target di sekitar 7.250. Ini juga sudah bentuk golden cross juga yang kemarin. Kemudian untuk anak usaha sendiri CBP sama ya, kurang lebih dari cara teknikalnya mirip ya dengan Indofood. Level 9.700-an masih berhasil dijaga dengan baik, tidak ditembus ke bawah ya dalam beberapa hari terakhir. Bisa untuk manfaatkan level harga yang masih murah ini untuk di CBP
secara teknikal dengan target harga di sekitar 9.950 hingga 10.000. Dari sisi RS sudah berada di bawah level 20 ya. Sudah cukup terbatas ya untuk potensi jual. Untuk Telkom, Telkom lebih trading bisa ya Pak, untuk di trading kan bisa untuk jangka pendek maupun untuk long term. Long term kita masih expect-nya cukup baik ya untuk di sisi revenue maupun kinerja ke depannya masih cukup baik. Secara investasi jangka panjang masih bisa target di sekitar 3.600-an. Kemudian Pak Steven konstruksi ya Pak untuk PTPP. PTPP mirip ya dengan Adi dan Wika. Dia sudah rally cukup panjang, sudah berada di atas level support resisten pertamanya ya. Pertama itu dia sudah di sekitar 900, ini sudah tembus ke atas 900 ya. Kita hold dulu target terdekat di sekitar 942. Jika berhasil ke atas 940 nih masih berpotensi juga untuk menguat dengan target lanjutannya di sekitar 960. Oke, kemudian kita tanya ke pertanyaan berikutnya, ada Abu Melinda yang akan info. Info kita lebih suka untuk hold ya. Ini dia sudah berada di sekitar level resistnya ya. Resistnya sekarang berada di sekitar 4.180. Targetnya di sekitar upper Bollinger Band-nya 4.180 ya. Ini kurang lebih sama seperti Antam ya, karena ada ini potensi pembangunan dari pabrik mobil listrik ya. Bahan bakunya tentunya ada dari Inco maupun Antam nih. Menyebabkan pergerakannya cukup fantastis ya. Pekan lalu sempat ke level 4.700-an. Namun market kembali adjust kembali ya, karena level tersebut secara valuasi udah terlalu tinggi untuk Inco sebenarnya. Kembali turun sekarang wajarnya sih 4.000 ya, 4.000 hingga 4.200 level wajarnya sekarang untuk Inco. Kemudian ada BRPT. BRPT kita sebenarnya masih oke untuk di hold ya. Hold dengan target sekitar target yang belum tercapai sekarang di sekitar 940. Untuk KF udah ya tadi ya, kita sudah bahas. Dan Paulus Kitom akan SIMP dan INKP. Oke, untuk SIMP kita lebih suka untuk hold ya, dengan target di sekitar 320. Kemudian untuk INKP
Di NKP kita lebih sabar untuk buy target di sekitar cukup jauh ya, targetnya target terdekat 8.800-an, kemudian target kedua di sekitar 9.000. BJBR. BJBR kami lebih suka untuk hold target 1060. Untuk BTM hold juga ya. Targetnya sudah tercapai sebenarnya di level 580. Untuk Bu Ayu ini sebagai pertanyaan. Oke, tower ya. Tower kita manfaatkan dulu harga sekarang sudah tergolong murah ya. Tower ini secara kalau kita lihat secara fair value-nya ini sekarang berada di sekitar 1.200 hingga 1.300-an ya. Jadi untuk level 1.000 ini sebenarnya sudah terdiskon lumayan ya, ada potensi 30%-an menuju 1.300 sebagai untuk tower ya. Prospeknya cukup bagus juga untuk tahun ini. Proyeksinya dari uh, pendapatannya bisa double digit sebenarnya. Mungkin secara teknikal kita lebih suka untuk buy targetnya di sekitar 1030 ya, 1030 hingga 1040 dulu. Untuk BRPT sudah ya, untuk Bu Ayu, kemudian Pak Levi untuk WIM, dan WIM sudah kami bahas, mungkin ke BMTR. BMTR BMTR sebaiknya wait and see dulu ya Pak. Ini karena dari sisi RSI masih ada potensi pelemahan ya ke depannya. Wait and see dulu. Kita lihat untuk level supportnya sekarang berada di sekitar 220 ya. Kemudian saham terakhir yang ditanyakan ada SSIA. Ya, untuk SSIA kita bisa untuk hold dulu ya, hold karena targetnya kemarin sudah tercapai. Level resisten berikutnya di 480-an sudah terlewati ya kemarin ya. Hari ini terkoreksi sebenarnya di hold dulu. Targetnya sekarang secara teknikal di sekitar level 480 ya. Oke, demikian sudah tidak ada plan lagi untuk dari Bapak Ibu peserta webinar. Sekarang sudah jam menunjukkan pukul 9:49 ya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada pagi hari ini di webinar kami. Untuk hari ini hari Selasa, dan partisipasi juga ya di Q&A pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi untuk sesi webinarnya di esok hari untuk hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata.
Oke, terima kasih dan salam cuan.